Jumpa lagi sobat. Pada kesempatan kali ini kami menampilkan kisah karya Langit Krisna Haryadi berjudul Gajah Mada. Selamat menikmati. Salam sejahtera untuk Anda semuanya. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan, Rakuti telah berunding dengan Panjiwatang dan menghasilkan persetujuan. Panjiwatang bersedia mengerahkan pasukannya apabila ia yang kelak menjadi raja, dan Rakuti pun tak bisa menolak, akhirnya menyetujui keinginan Panjiwatang. Tetapi dalam hati Rakuti mengumpat-umpat. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Temenggung Panjiwatang menebar senyum kepada segenap senopati bawahnya. "Kinilah saatnya," teriak Panjiwatang. "Kita akan berdiri menginjak-injak bangkai mereka." Saat ini pasukan Jalapati dan Jalarananggana berebut tulang tanpa daging di belakang istana. Pujut Luntar dan Banyak Soro akan sama-sama mati dalam perang itu. Kita yang akan menikmati kehancuran mereka. Sekarang saatnya kita bergerak, gempur istana. Apa yang diucapkan Temenggung Panjiwatang disambut tepuk tangan dan sorak-sorai oleh segenap prajurit yang berada di bawah kendalinya. Para prajurit mengangkat senjata di tingkah suara genderang yang dipukul bertalu-talu. Senopati Ronggayuda sibuk memberikan perintah melalui ayunan klepet. "Pasang gelar Garuda Nglayang, berangkat sekarang," lanjut Temenggung Panjiwatang. Perintah itu disambut dengan sorak-sorai, dengan bersorak-sorai dan penuh semangat. Segenap prajurit bergerak, diiringi dengan suara tambur dan genderang. Umbul-umbul dan lambang satuan berwujud kalajengking dikibarkan menjadi penambah semangat mereka. Dengan bergeraknya pasukan Jalayuda itu, maka istana Bali Manguntur, Wilwatikta benar-benar berada dalam bahaya. Dalam pada itu, perang yang terjadi antara pasukan Jalapati dan Jalarananggana makin berkecamuk akibat kekeliruan dalam penggunaan gelar perang yang digunakan, serta karena kelemahan dalam telik sandi, menyebabkan pasukan Jalarananggana kacau balau. Ikatan gelar perang di Rada Meta yang mereka lakukan benar-benar berantakan. Mayat-mayat bergelimpangan, bau anyir, darah menyebar. Pada akhirnya pasukan Jalarananggana tidak mampu lagi mempertahankan gelar perang yang mereka bangun. Ikatan di Rada Meta tidak berbentuk lagi. Yang ada sekarang perang berubuh, perang tanpa ikatan yang lazim disebut sebagai perang pasir putih. Temenggung Pujut Luntar sulit sekali menerima kenyataan itu. Betapa hanya dalam waktu yang amat singkat, pasukannya yang terkenal amat kuat dan berkemampuan menggempur musuh dengan dahsyat bisa berantakan porak-poranda, ibarat cincing-cincing klebus atau terlanjur basah. Pujut Luntar yang memiliki harga diri yang tinggi merasa lebih baik mati daripada menyerah. Itu sebabnya Pujut Luntar tidak peduli lagi dengan nasib pasukannya yang porak-poranda, tidak peduli lagi dengan gelar perang gajah mengamuknya yang kocar-kacir kehilangan ikatan dan kendali. Yang ada kini hanya keinginannya untuk menangkan perang tanding pribadi menghadapi Temenggung Banyak Soro. Namun memenangkan perang tanding melawan Temenggung Banyak Soro bukanlah pekerjaan yang gampang, karena Temenggung Banyak Soro bagaimana dirinya
juga menguasai olah kanuragan dengan baik. Pendek kata, Pujut Luntar harus berjuang agar bisa keluar dari kemelut yang tengah membelenggunya. Dalam pada itu, ketika dua orang temenggung sedang saling mengintip celah kekuatan, Rakuti telah bergabung kembali dengan saudara-saudaranya para Winesuka. Rakuti merasa kejut melihat perkembangan keadaan sebagai seorang prajurit. Rakuti bisa menghitung kehancuran pasukan Jalarananggana, tinggal menunggu waktu. Apalagi mereka telah lepas dari ikatan gelar perang, sedang sebaliknya pasukan Jalapati tetap berada dalam ikatan utuh dan kuat, mencabik-cabik lawannya. Bagaimana bangsa tidak bisa menahan kecemasannya? Rakuti masih menebar pandang memperhatikan perang yang terus berkecamuk. Bagaimana Rakuti? Pedeng tidak mampu lagi menutup gelisahnya. Rapedeng merasa wajahnya menjadi amat tebal. Hanya Ratanca yang memandang medan perang dengan tatapan datar dan tenang. Rakrian Tanca yang menguasai ilmu pengobatan memandangi orang-orang yang terluka dan sekarat dengan hati bergolak. Namun bagaimana warna isi hatinya tetap saja tak seorang pun tahu. Rakuti membasuh keringatnya, tatapan matanya tak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Panjiwatang ternyata orang gila, lebih gila dari kita duga, berkata Rakuti. Yuyu bergeser mendekat, berdiri tepat di hadapan Rakuti. Panjiwatang kenapa? Tanya Rakrian Yuyu. Mereka telah menyiapkan pasukan dan akan menyerbu siapapun yang menangkan pertempuran. Saat aku tawarkan jabatan Mahapatih, jika ia mau melibatkan diri berpihak pada kita, ia menghendaki jabatan raja. Rakuti menjawab. Para Winesuka saling pandang. Para Winesuka merasa keadaan yang mereka hadapi makin jauh dari harapan dan makin tidak terkendali. Para Winesuka tahu benar orang dengan tabiat macam apakah Temenggung Panjiwatang itu. Seandainya Panjiwatang berhasil menggilas semuanya dan tampil sebagai orang pertama di Majapahit, orang-orang macam para Winesuka akan bernasib amat buruk. Amat boleh jadi para Winesuka dijatuhi hukuman mati karena dianggap sebagai penyulut terjadinya perang. Sementara Panjiwatang bisa melinggang tampil sebagai penyelamat, menyelamatkan Majapahit dari kehancuran mengerikan. Panjiwatang akan dipuji-puji, sementara para Dharma Putra Winesuka akan dicaci maki. Tiap orang yang berpapasan wajib mengumpat mereka. Parmat Dharma Putra Winesuka gelisah. Jadi bagaimana Rakuti? Bertanya rabanya. Rakuti menoleh kepada Ratanca, tapi Tanca memandang ke perang yang makin. Yang penting kita harus bisa menyeret pasukan Dalayuda untuk melibatkan diri, berkata Rakuti. Dalam perang yang semakin riuh dan kisruh, kita bermain. Aku percayakan hal itu kepada Ratanca. Ratanca masih tetap menebar pandang, namun sejenak kemudian Ratanca menoleh pada Rakuti. Aku bermain apa? Tanya Ratanca. Rakuti memandang Ratanca dengan lekat. Sebuah luka dari senjata yang kau lumuri warangan yang sangat beracun. Baik itu luka kecil atau besar, aku yakin sudah cukup untuk mengantar Temenggung tidak tahu diri itu melongok gerbang kematiannya. Jika Panjiwatang telah binasa, aku yang akan tampil memimpin perang. Para Winesuka serentak manggut-manggut dan serentak memperhatikan wajah Ratanca. Baik, jawab Ratanca tegas. Akan kulaksanakan perintahmu. Aku sediakan senjata beracun yang dimaksud. Rakuti mandang Ratanca dengan tatapan sedikit agak aneh. Hanya menyiapkan senjata, desak Rakuti. Ratanca tersenyum. Lagi-lagi amat sulit menerjemahkan makna di balik senyuman itu. Aku siapkan anak panah, pedang atau tombak. Setiap sentuhan senjata itu
kujamin akan membuat korbannya mati. Racun yang kupergunakan bukan sekedar warangan, tapi racun ular yang sangat mematikan. Bisa ular bandotan, kuaduk, dengan bisa ular weling dan ular sendok. Tak ada manusia yang sanggup melawan racun itu. Ratanca berhenti sejenak. Seseorang yang mengerang kesakitan di kejauhan sangat mengganggu nuraninya. Tetapi aku keberatan jika aku harus melaksanakan tugas itu. Lanjut Rakuti melepas pandang matanya dari Tanca. Bagi Rakuti, kesanggupan Ratanca itu telah lebih dari cukup. Rakuti yang semula telah putus asa merasa menemukan celah untuk meraih apa yang nyaris hilang. Kita semua adalah para Winesuka, berkata Rakuti, akan bertempur bahu-membahu dengan pasukan Jalayuda. Kita kelilingi Temenggung Panjiwatang seolah melindunginya. Ingat, hanya sebuah goresan kecil akan mengantarkannya ke gerbang kematian. Jangan sampai para prajurit Jalayuda menaruh curiga pada rencana kita. Rakuti masih memberikan penjelasan yang disimak dengan sebaik-baiknya oleh para Winesuka yang lain. Rakyat Tanca segera menyiapkan racun yang dibutuhkan. Tanca meski masih berusia muda, memiliki kemampuan pengobatan yang dikuasainya dari banyak belajar kepada para ahli pengobatan yang lain. Kemampuan meramu racun yang dikuasainya bisa diyakini tidak ada yang dapat menandinginya. Konon Ratanca sendiri kebal terhadap berbagai racun. Di ladang jagung yang terletak di bagian belakang istana, perang masih berkecamuk. Tekanan yang diberikan pasukan Jalapati tinggal menunggu waktu akan mengakhiri petualangan pasukan Jalarananggana. Bekel Gajah Mada yang didampingi beberapa orang Bayangkara mempercayakan pengamanan lingkungan istana kepada anak buahnya. Gajah Mada yang ingin melihat secara langsung pertempuran yang terjadi mendekati medan pertempuran di tapal batas dinding timur dengan wilayah Sentana Raja dari ketinggian sebuah menara. Bekel Gajah Mada mengamati pertempuran yang berkecamuk itu. Akhir dari pertempuran telah bisa kita tebak, berkata Bekel Gajah Mada. Selanjutnya kita punya pekerjaan untuk meringkus Rakrian Kuti dan teman-temannya dan menghadapkannya ke meja Adiaksa. Hukuman mati jelas-jelas akan menunggu mereka. Yang aku cemaskan kini justru pasukan Jalayuda. Gerak pasukan itu harus diamati. Bayangkara Gajah Geneng dan Bayangkara Pradabasu menyimak ucapan Bekel Gajah Mada. Namun perhatian mereka tetap tertuju pada medan pertempuran. Di sana pasukan Jalarananggana makin kocar-kacir. Sementara itu perkelahian yang terjadi antara Banyak Soro dan Pujut Luntar telah merubah menjadi perang tanding pribadi. Keduanya memamerkan kemampuan Cukat Rengginas dalam olah kelahi. Pujut Luntar bahkan tertinggal jauh dari pasukannya yang makin terdesak. Keparat, Temenggung Pujut Luntar yang kecewa itu mengumpat. Pujut Luntar marah menghadapi kenyataan yang sama sekali tidak terduga. Rencana dan mimpi ndakik-ndakik yang disampaikan Rakuti ternyata kosong besar. Istana yang tidur pulas dalam serangan dadakan itu ternyata menyambutnya dengan jauh lebih garang. Kini Pujut Luntar bahkan merasa terkucil sendiri. Di anjungan Menara Gajah Mada memperhatikan perang yang berkecamuk dengan seksama. Juga memperhatikan pertarungan antara Banyak Soro dan Pujut Luntar yang berubah bentuk menjadi perkelahian pribadi. Perang tanding itu tidak boleh dibantu atau diganggu oleh siapapun karena berada di wilayah harga diri. Bekel Gajah Mada yang berada di anjungan menara mengawasi perang yang terjadi terganggu perhatiannya oleh kedatangan seorang mata-mata. Bekel Gajah Mada segera turun karena melihat isyarat berita yang dibawa anak buahnya itu sangat penting. Ada apa? Bertanya Bekel Gajah Mada. Gawat Kakang Bekel, jawab Telik Sandi itu. Pasukan Jalayuda dengan kekuatan segelar sepapan
lengkap dengan tambur, umbul-umbul, rontek, serta lambang kesatuannya telah bergerak akan menyerbu. Gajah Mada benar-benar kaget, terkejut bagai disengat kelabang. Hantaman sebuah alugoro seolah mengenai ulu hatinya. Gajah Mada terhentak membayangkan kesulitan yang akan datang. Persoalan pertama belum selesai, persoalan berikutnya muncul. Wajah pimpinan Bayangkara Gajah Mada itu bahkan pucat pasi bahwa telah diduga Panjiwatang memang menyimpan maksud tertentu. Tetapi siapa menduga Panjiwatang akan bertindak secepat itu? Kau peroleh keterangan Panjiwatang akan melakukan apa? Bertanya Gajah Mada tidak sabar. Mereka akan menyerang istana langsung melalui Purawaktra. Mereka menggunakan Garuda Layang. Sepenginang lagi mereka akan segera sampai. Bekal Gajah Mada benar-benar pucat. Untuk sesaat lamanya Gajah Mada kebingungan. Namun bekal Gajah Mada segera menenteramkan diri sendiri untuk tenang dan tidak gugup menghadapi keadaan macam apapun. Gajah Mada memberi syarat. Dua pengawalnya bergegas meloncat turun. Pertama, berkata bekal Gajah Mada, beritahu Gagak Bongol dan Limbang Laut mengenai perkembangan tak terduga ini. Minta kepada mereka untuk meyakinkan Sri Baginda agar berkenan mempersiapkan diri mengungsi. Kedua, hujani pasukan Dalayuda yang akan membedah dinding istana dengan anak panah. Pertahankan dinding istana dengan sekuat-kuatnya. Sekali lagi, hujan anak panah susul menyusul. Jangan memberi kesempatan mereka untuk menjebol pintu atau menggunakan tangga untuk memanjat dinding. Aku sendiri akan menemui Rakrian Temenggung Banyak Soro, menyampaikan perkembangan yang tidak terduga ini. Nah, cepatlah kembali ke istana, waktumu tipis. Singkat, tegas, dan jelas apa yang diperintahkan bekal Gajah Mada. Dua Bayangkara yang mengawalnya dengan berlari kencang untuk melaksanakan perintah itu. Dengan cepat bekal Gajah Mada berlari menuju dua Temenggung yang sedang berseteru. Gajah Mada mengeluarkan lencana Mahapatih Tada dan diangkatnya tinggi-tinggi menggunakan tangan kanan, sedang tangan kirinya memegang umbul-umbul kecil lambang kesatuan Bayangkara. Dengan dua benda itu di tangan, bekal Gajah Mada segera berlari cepat menerobos sisa perang yang masih berkecamuk. Pasukan Dalapati yang melihat lambang-lambang yang diacungkan Gajah Mada bergegas menyibak memberi jalan. Bekal Gajah Mada langsung menuju perang tanding yang berlangsung antara Banyak Soro dan Pujur Luntar. Keduanya telah berada pada keadaan siap saling berbunuh. Berhenti! Gajah Mada berteriak amat keras. Banyak Soro segera meredakan diri. Pujur Luntar mengambil jarak. Teriakan bekal Gajah Mada yang mencuri perhatian, apalagi ia memegang klebet Bayangkara yang digerakkan Pubat Mabit, menyebabkan semua orang segera menghentikan perang. Masing-masing berloncatan mengambil jarak untuk mengamankan diri. Ada apa? Bertanya Banyak Soro kepada bekal Gajah Mada. Gajah Mada tidak mau bertele-tele. Pasukan Dalayuda melakukan tindakan pengecut, berkata bekal Gajah Mada. Mereka siap menggempur istana melalui Purawaktra, alun-alun depan. Terkejut Temenggung Banyak Soro, Temenggung Pujur Luntar yang mendengar pula hal itu tidak kuasa menahan tertawanya yang terbahak-bahak. Pujur Luntar terpingkal-pingkal sampai air matanya keluar. Sejenak suasana benar-benar hening. Para prajurit Jalapati yang nyaris menyelesaikan tugas dengan menghancurkan petualangan pasukan Jalarananggana itu mulai membayangkan bahaya lain yang tidak kalah besar tengah mengancam istana. Bekal Gajah Mada melihat Temenggung Banyak Soro yang bingung itu terlampau membuang-buang waktu. Atas nama Tuanku Jayanegara dan atas nama Mahapatih Arya Tada, ringkus Temenggung Pujur Luntar. Perintah yang justru berasal dari bekal Gajah Mada yang memegang rencana Mahapatih Tada itu
Diterjemahkan dengan seksama oleh segenap prajurit, mereka beroncatan menyergap Temenggung Pujut Luntar. Entah karena apa, Temenggung Pujut Luntar tidak melakukan perlawanan. Temenggung Pujut Luntar hanya tertawa tergelak-gelak saat beberapa prajurit mengikat tangannya menjadi bandan yang harus dijebloskan ke dalam penjara istana. Bagaikan tersadar oleh keadaan yang gawat itu, banyak Soro meminta para senopatinya berkumpul. Perang berubuh nyaris usai karena pasukan Jalarananggana kocar-kacir. Bahkan berakhir ketika para prajurit Jalarananggana akhirnya melihat pimpinan mereka menyerah tanpa perlawanan. Lebih dari itu, mata para prajurit Jalarananggana mulai terbuka, kesadaran mereka mulai tergugah bahwa sebenarnya mereka telah dijerumuskan Rakuti ke dalam keadaan yang sangat tak menyenangkan itu. Rakuti sendiri yang ternyata pengecut sekarang entah berada di mana. Orang yang suaranya sangat lantang dalam menyemangati nafsu untuk berperang itu ternyata tidak kelihatan ujung hidungnya. Banyak Soro mengangkat tangan meminta perhatian. Suaranya amat lantang. "Pekerjaan belum selesai," berkata banyak Soro sambil menahan kecewa yang luar biasa. "Kini kita dihadapkan pada keadaan lebih gawat. Pasukan Jalayuda ikut-ikutan lupa diri dan mencoba ikut menggoyang pilar istana Wilwatikta. Aku ingin bertanya, apakah sepak terjang Pandiwatang itu akan kita biarkan?" "Tidak," jawab para prajurit serentak dengan suara gemuruh. Banyak Soro menebar pandang diarahkan kepada para prajurit Jalarananggana yang kebingungan. "Dan kalian?" lanjut banyak Soro kepada sisa-sisa pasukan Jalarananggana. "Tidakkah kalian menyadari bahwa kalian telah melakukan perbuatan yang keliru? Kalian ditipu dan dimanfaatkan oleh Rakuti yang kehilangan akal waras, dan menjadi gila itu kalian dijadikan korban bagi keinginan dan angan-angan gilanya." Para prajurit kesatuan Jalayuda saling pandang. Para senopati pimpinan kelompok-kelompok kecil pasukan itu menunduk saat dibelejeti kesalahannya. Kini setelah semuanya terjadi, mereka melihat kenyataan yang tak terbantah dan amat menyakitkan bahwa mereka diperalat serta dikorbankan oleh para Dharma Putra Winesuka dalam menggapai angan-angannya. "Bagaimana?" teriak banyak Soro. "Apakah kalian para prajurit Jalarananggana akan memegang harga diri dengan membuta seperti yang telah dicontohkan Temenggung Pujut Luntar? Kalau memang itu yang kalian kehendaki, aku dan segenap prajurit Jalapati tidak keberatan. Silahkan kembali mengangkat senjata. Aku dan pasukan Jalapati tak segan-segan untuk memenuhi keinginan kalian, mengintip seperti apakah pintu neraka itu sebenarnya. Akan kutumpas kalian sekarang juga." Tak ada yang berani menjawab. Segenap prajurit Jalarananggana tak ada yang kuat mengangkat kepala. Kedar untuk menengadah. Rasa bersalah mengganduli kepala mereka. Nada suara banyak Soro yang keras itu tiba-tiba berubah melunak, tetapi tetap tegas dan berwibawa. "Jika kalian punya kebeningan hati untuk berpikir atau sudah terbebas dari kepala yang keruh, marilah kita lupakan. Kita anggap apa yang terjadi itu hanya sebagai sebuah kealpaan. Mari kita bahu-membahu menebus kekeliruan untuk melawan para petualang tidak tahu diri yang mencoba merusak sendi-sendi kehidupan itu. Kalian tidak percaya bahwa tatanan menjadi rusak? Tengok ke langit utara itu. Asap yang menghubungi itu berasal dari pasar yang dibakar oleh para penjara yang mencoba memanfaatkan keadaan. Rupanya api yang membakar pasar telah melambungkan asap hitam ke langit. Bahkan asap kebakaran itu berasal dari tempat-tempat yang lain. Tidak hanya pasar yang dibakar, yang menyedihkan bahkan bangunan-bangunan tempat ibadah ikut dibakar. Ketika keheningan pikiran kembali pulih, terasa sangat menyedihkan
perang yang baru saja berakhir itu. Karena itulah perang melawan diri sendiri, perang saudara yang akibat dukanya semua merasakan, rintih kesakitan dan teriakan mereka yang sekarat akibat pedang menyubek lambung, atau bahkan tembus memburekan usus menjadi pemandangan menyedihkan, sekaligus menumbuhkan pertanyaan, mengapa harus terjadi? Bagaimana? Teriak banyak suara. Kita akan diam saja atau kita melawan petualang-petualang itu? Kita lawan, jawab para prajurit Jalapati dan pasukan Jalarananggana serentak. Napas temenggung banyak suara tersengal. Banyak suara mengalihkan pandangan matanya kepada Bekel Gajah Mada. Gajah Mada tahu banyak suara membutuhkan beberapa keterangan. Mereka menggunakan Garuda Nglayang. Gajah Mada memberi keterangan dengan tegas. Banyak suara mengangguk, banyak suara percaya dengan keterangan itu. Dalam lingkungan keprajuritan Wilwatikta, pasukan Bhayangkara memang memiliki barisan telik sandi yang handal dan dapat dipercaya. Bahkan seandainya di dalam hati banyak suara merasa kagum kepada Bekel Gajah Mada karena kemampuannya membentuk pasukan kecil tetapi berkemampuan luar biasa. Banyak suara mengadah seolah mencari sesuatu di celah Nabastolo. Banyak suara berpikir keras ada beberapa pilihan untuk menghadapi gelar perang Garuda Nglayang. Nama Garuda Nglayang digagas dari perilaku burung Garuda yang terbang melayang-layang, tetapi matanya tajam, mengintai dan siap menyambar musuh. Dalam banyak hal, Garuda Nglayang memang gelar perang yang mendebarkan. Jika seorang pimpinan pasukan telah menjatuhkan pilihan menggunakan gelar itu, yang bersangkutan benar-benar percaya diri dan merasa yakin pasukannya akan memenangkan peperangan. Apalagi sasarannya adalah bangunan yang tidak bergerak yang disebut Kedat.